Oke, pada kesempatan ini kita akan melihat secara umum terlebih dahulu mengenai apa yang akan dibahas di dalam course ini. Di dalam kuliah ini tentang Management Information Systems atau Sistem Informasi Manajemen. Pertama mengenai pengelolaan kuliah kita. Jadi ada beberapa buku yang kita gunakan, yaitu yang pertama buku Loudon and Loudon, Management Information Systems, Managing the Digital Firm. Ini edisi ke-15 tahun 2018. Namun kalau ada yang lebih baru, silahkan digunakan juga edisi yang lebih baru. Kemudian buku ini sangat populer, terbukti dari dia sudah edisi ke-15. Dan karena dia memang buku yang sangat up to date, kemudian apalagi pembicaraannya mengenai IT, maka dia akan ada perbaruan setiap 2 tahun. Sehingga kalau dihitung-hitung mungkin sudah 30 tahunan, 3 dekade buku ini digunakan, dan buku ini nanti kita akan lihat sangat komprehensif. Ada buku lain yang dibuat oleh tim suami istri Loudon and Loudon ini, Essentials of MIS, edisi ke-12, tapi judulnya agak beda, tapi isinya kurang lebih sama. Tapi saya lebih suka yang 2018, kenapa? Karena kasusnya lebih baru dan lebih standar digunakan. Ada juga buku satu lagi, Turban and Volonino, Information Technology for Management, yang edisi paling baru agak susah dicari dan lebih teknis menurut saya. Kalau menurut saya untuk manajemen akan lebih mudah membaca yang buku yang pertama ini, sedangkan kalau Anda lebih mau detail lagi bisa juga melihat Turban and Volonino. Ini cover bukunya. Yang buku utama ada di sebelah kiri, kemudian buku yang kedua tadi di sebelah kanan, Management Information Systems. Dan buku pendukung ada di sebelah kanan ini, Information Technology for Management. Nah, ini saya harapkan Anda bisa mendapatkan buku Loudon and Loudon. Oke, silahkan. Formatnya apapun, dipersilahkan. Kalau ada yang dapat e-book, oke, enak dibaca. Untuk presentasi juga akan lebih mudah. Ada juga yang beredar di pasaran yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi edisinya lebih lama. Edisinya kalau nggak salah yang ini edisi ke-12. Atau mungkin yang edisi 13 mungkin sudah ada beredar, nanti silahkan juga bisa dicari. Kemudian format buku ini menarik karena setiap chapter, setiap bab itu ada banyak kasusnya. Misalkan di sini bab mengenai etika dan isu sosial dalam sistem informasi, di bagian awal ini ada kasus pembuka. Kasus pembuka ini cukup pendek, tapi bisa digunakan untuk membuat kita paham apa sih yang akan dibicarakan di dalam bab tersebut. Kemudian selalu ada diagram. Diagramnya itu dari bab ke bab, opening case, kasus pembukanya itu selalu sama, ada dimulai dari masalah dulu. Semua dalam sistem informasi itu berasal dari masalah yang ada di perusahaan. Bukan membuat suatu sistem informasi for the sake of information systems, hanya sekedar asal buat sistem. Tapi harus ada permasalahan yang dipecahkan oleh sistem itu. Nah, ya, di setiap kasus pembuka ada seperti itu. Kemudian di sini tentunya ada bahasan, ada kontennya ada di sini. Dilanjutkan di tengah-tengah kontennya itu ada sesi interaktif, yaitu suatu kasus juga, tapi lebih interaktif karena diikuti dengan hands-on MIS projects. Dengan proyek-proyek atau misalkan Anda diminta untuk mengunjungi website tertentu atau mencoba aplikasi tertentu, sehingga ini bisa lebih meningkatkan pemahaman karena ada kasus dan ada proyek-proyek kecil. Kemudian pada akhir setiap bab ada kasus penutup, kasus yang besar, disertai dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti kita akan bahas ini. Kasus-kasus akan Anda bahas, kita diskusikan bersama-sama, dan kita gunakan untuk lebih memahamkan apa yang dibahas di dalam bab tersebut. Nah, kenapa itu jadi penting? Karena ternyata partisipasi Anda di dalam kuliah ini itu sangat penting dan besar nilainya. Kita untuk setiap kuliah
ada unsur ujian, ada unsur tugas, dan ada unsur soft skills, kemampuan kemampuan presentasi misalkan. Nanti ketika ada tugas, assignment ini ada tugas, Anda membuat tugas kelompok, Anda mempresentasikan. Kemampuan Anda mempresentasikan itu juga akan dinilai. Kemampuan Anda untuk memahami masalah itu juga akan dinilai. Karena itu dia menjadi kemampuan Anda seperti itu, soft skill Anda juga penting. Kemudian kemampuan untuk kerjasama di dalam tim juga akan dinilai. Ada khusus class participation, itu juga masuk di soft skills. Dan kalau Anda lihat evaluasi ini yang ujian resmi, ujian tertulis, kalau di total 20% nih. 20% kali 2, 40%. Berarti kan sebagian besar itu bukan hanya dari ujian tertulis. Ujian ketiga itu nanti berupa final project, yaitu suatu proyek akhir di mana secara berkelompok maupun secara individu Anda dapat tugas dan mengerjakan, itu nilainya setara dengan nilai ujian. Oke. Tapi tentunya di sini di final project itu ada unsur juga soft skills-nya. Ketika Anda presentasikan final project-nya, ketika Anda dapatkan ide tentang suatu sistem yang bagus untuk dibuat, ketika Anda bisa menampilkan ide Anda di dalam format yang bagus, itu juga soft skills yang akan dinilai juga. Nah, di sini jadi Anda harus betul-betul berpartisipasi aktif agar nilai Anda bisa maksimal. Oke, kalau ini isi dari buku Loudon and Loudon, Management Information Systems, Managing the Digital Firm, yang edisi 15 tahun 2018. Kalau ada yang lebih baru lagi, silahkan dipakai. Tapi secara umum ada 4 bagian. Di sini ada part 1 sampai part 4. Dan totalnya buku ini ada 15 chapter, tapi tidak semuanya kita bahas. Ada yang sedikit, yang Managing Global Systems tidak kita bahas secara spesifik, karena kita gunakan untuk proyek akhirnya. Nah, bagian pertama Anda bisa lihat, ini tentang Organizations, Management, and the Network Enterprise. Jadi, ini masih bicara secara umum, tentang apa sih manfaat dari sistem informasi, bagaimana hubungannya dengan perusahaan, apa kebutuhan perusahaan akan sistem informasi, bagaimana kaitannya dengan organisasi. Yang bab pertama ini kita bicara mengenai perkembangan sistem informasi di dalam bisnis secara global, global maksudnya di dunia. Kemudian setelah itu kita bicara mengenai e-business and collaboration. E-business berarti tidak sekedar sistem informasi untuk mengelola perusahaan sendiri, tapi e-business itu termasuk juga berhubungan dengan perusahaan lain. Nanti bisa ada B2B, business to business, atau ada B2C, business to consumer atau e-commerce. Ada G2G sebetulnya juga, government to government, government to citizens, dan seterusnya. Dan kemudian tentang kolaborasi, bagaimana memanfaatkan teknologi untuk berkolaborasi, kerjasama antar individu, antar tim. Dan bab berikutnya mengenai hubungan antara informasi, organisasi, dan strategi. Nah, ternyata kaitan erat sekali. Suatu perusahaan yang sudah punya strategi tertentu untuk bersaing melawan perusahaan lain, tentunya struktur organisasinya harus disesuaikan dengan strategi tersebut. Kalau dia ingin lebih murah daripada perusahaan lain, tentunya dia harus punya sistem manufaktur, punya pabrik yang efisien sehingga lebih murah. Kemudian sistem informasi pun juga harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dari sisi kebutuhan strategi, dari sisi struktur, dan dari sisi keseluruhan gerak dari perusahaan tersebut. Kemudian yang berikut, chapter 4 ini mengenai isu sosial dan isu etika yang muncul dari sistem informasi. Karena sistem informasi merupakan hal yang relatif baru lah dibandingkan keberadaan manusia. Dia selalu aja teknologi yang baru, akan muncul teknologi baru lagi, itu membawa perubahan yang belum tentu kita siap. Nanti akan muncul beberapa permasalahan dari sisi etika maupun dari sisi sosial. Itu akan dibahas di sini. Kemudian bab 2 ini bicara mengenai infrastruktur teknologi informasinya. Nah, ini lebih bicara mengenai hardware misalkan, tapi juga software juga masuk di sini. IT infrastructure and emerging technologies, jadi
misalkan hardware, software, sistem operasi, kemudian alat-alat sensor dan seterusnya yang dibutuhkan untuk pengelolaan perusahaan itu akan dibicarakan di sini. Kemudian juga tentang business intelligence yang dimaksud di sini itu bagaimana mengelola suatu database agar data kita bisa tersimpan dengan rapi dan nanti bisa secara efisien menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Nah, tentunya kalau diperluas jadi big data, tapi sebetulnya istilah big data itu ya terlalu sering digunakan karena big data konteksnya itu bisa sampai miliaran titik data per hari atau bahkan per jam, sedangkan di perusahaan nggak sampai sebesar itu. Jadi cukup database sebetulnya. Kemudian teknologi komunikasi, internet, dan teknologi wireless. Itu juga akan kita bahas. Dan tentunya yang saat ini juga sangat menjadi perhatian yaitu securing information systems, mengenai keamanan sistem informasinya. Kalau data kita bocor keluar, repot kan? Termasuk juga data pribadi juga bisa akan keluar juga seperti password dan lain-lain. Kemudian pada bagian ketiga ini kita bicara mengenai pemanfaatan sistem informasi untuk perusahaan. Jadi ini lebih ke aplikasi. Oke, apa saja jenis sistem misalkan itu akan dibahas di sini. Nah, yang pertama ini didahului dengan CRM, Customer Relationship Management, sistem untuk berhubungan untuk memperdekat perusahaan dengan customer, dengan pembelinya. Juga Enterprise Applications ini maksudnya suatu sistem informasi yang tidak hanya untuk satu bagian saja, tapi melingkupi seluruh perusahaan, mencakup juga bagian penjualan, bagian keuangan, bagian manufaktur, dan seterusnya. Itu Enterprise Systems. Kemudian e-commerce kita paling sering berhubungan dengan ini saat ini, bagaimana kita menyiapkan dan memanfaatkan digital markets sama pemasaran penjualan digital goods. Kemudian tidak kalah penting juga managing knowledge. Kalau sistem informasi biasanya kan hanya managing data and information ya, tapi ternyata knowledge itu di atasnya. Urutannya data, information, lebih bermanfaat lagi knowledge atau pengetahuan yang diperoleh dari informasi itu, lebih di atasnya lagi ada wisdom atau kebijaksanaan. Kemudian enhancing decision making, menggunakan sistem informasi untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Dan pada bagian keempat kita akan bicara mengenai building and managing systems, mengembangkan suatu sistem dan membangun suatu sistem. Nah, ini ada beberapa metodologi yang akan dibahas dan juga sedikit disinggung mengenai bagaimana mengelola proyek sistem informasi. Dan pada bagian akhir ini, kita akan ada final project di mana Anda akan membuat prototipe suatu sistem, contoh suatu sistem ya, tapi tentunya berawal dari kebutuhan untuk memecahkan masalah di dalam perusahaan. Nanti masalah itu dipecahkan dengan berbagai fungsi yang disediakan di sistem informasi dan tampilannya akan Anda presentasikan pada bagian ini. Anda kembangkan secara sederhana dan yang penting Anda bisa punya gambaran apa fungsi dan apa manfaat sistem yang Anda buat bagi perusahaan Anda. Itu kira-kira secara singkat apa yang akan kita bahas di dalam course kita, di dalam mata kuliah kita. Dan tentunya sistem informasi itu sesuatu yang setiap saat kita temui. Selalu kita berhubungan dengan sistem informasi saat ini, sehingga tidak asing bagi kita. Tapi yang menjadi tantangan itu bagaimana kita tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga menjadi orang atau perusahaan nantinya yang bisa mendesain dan mengembangkan sistem informasi untuk kebutuhan perusahaan tersebut maupun untuk kebutuhan nantinya kalau Anda menjadi wirausahawan sendiri, kebutuhan Anda maupun perusahaan Anda sendiri juga.